Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai acara selanjutnya yaitu diskusi dengan Bapak Hadril Busudin. Pada Bapak Hadril Busudin, mentari pagi menyapa mesra, menyinari bumi penuh cahaya. Mari dengarkan bersama, diskusi bersama Bapak Hadril yang akan menambah kosakata kita semua. Silakan. Assalamualaikum Pak Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hadril. Ya, pertama kita sudah mendengarkan bersama masalah berita di Sumatera Barat. Ya. Ya. Alhamdulillah kita dari kelompok Al-Asadi sudah mulai memberikan donasi, sudah mulai mengumpulkan donasi. Alhamdulillah sudah mulai terkumpul. Mudah-mudahan semakin bertambah juga. Dan kedua, ada sentuhan-sentuhan tadi atau apa namanya, dari pengalaman belajar Al-Quran. Ya, saya dulu Pak Ustadz ya mengira tamat UIN itu semuanya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Al-Quran. Tapi dalam perjalanan terakhir rupanya bukan apa namanya, tidak seperti itu. Ya, termasuk saya sendiri, anak bungsu saya dulu saya masukkan juga ke pesantren. Tapi kemampuan menerjemahkan Al-Quran itu juga sangat lemah. Ya, pesantren di Padang Panjang itu. Ternyata program-program terjemahan Al-Quran ini memang belum membumi. Ya, betul Pak. Jadi pengalaman saya dengan anak-anak asuh yang saya asuh, yang kuliah di UIN, dan juga sekarang sudah banyak jadi guru di sekolah yayasan saya, terbukti ya seperti yang saya ucapkan tadi, memahami kandung Al-Quran atau menerjemahkan secara gramatikal ini memang langka, memang masih langka. Makanya dulu saya mengirim ke Sentul, alhamdulillah sudah mulai memberikan buah. Jadi kami memang bersyukur sekali dengan ada metode yang mudah ini, ya, metode Al-Asadi sangat membantu masyarakat. Mudah-mudahan ini semakin berkembang, insya Allah. Amin. Ini yang terakhir. Jadi kita menjawab tantangan masa depan nih Pak Ustadz, karena gempuran-gempuran dari kaum sekuler, ya tentu kita hadapi dengan untuk memahami ayat-ayat Allah ini secara pembelajaran yang sesuai, ya. Jadi bukan merendahkan yang tamat UIN, enggak, mungkin metodenya lain dan anunya lain kan. Kalau kita ini kan khusus untuk menerjemahkan Al-Quran. Di anu tuh memang belajar bahasa Arab juga, tapi mungkin untuk percakapan sehari-hari. Jadi ini mungkin bedanya. Jadi kita bersyukur sekali, atau kami bersyukur sekali berada dalam komunitas yang memang mengarahkan kami untuk memahami Al-Quran. Ini sebagai pengantar Pak Ustadz. Ya, betul Pak Del. Jadi saya dulu pernah belajar bahasa Arab di Al-Manar Pak Del. Jadi aina tasabu dan segala macam, min aina anta. Tapi itu adalah aplikasi untuk percakapan, tidak untuk ke Al-Quran. Nah, ternyata Al-Quran itu juga punya gramatikal juga ya. Dan yang berbahasa Indonesia Pak Del, ya memang nggak banyak gramatikal, tapi dalam bahasa nausaraf. Jadi, tadi ada yang mengatakan menakutkan itu kan. Nah, jadi ya memang bahasa nausaraf. Kalau kita kan nggak. Kalau Pak Del pakai bahasa nausaraf nggak akan ada diskusi dengan Pak Del. Ini kenapa begini, sebenarnya itu kan nausaraf ya. Kakak ini dari mana tahunya? Dari Ta, kata Bu Adesti. Itu kan nausaraf sebenarnya itu Pak Del. Cuman kita tidak menamakan dia nausaraf.
kita bahasanya bahasa yang gampang dicerna ya Pak Dir. Iya, Dan metode itu selesai ya. Yang pure bahasa Indonesia memang nggak banyak, tapi kalau campuran ada, masih memakai istilahnya filmadi, pakai istilah domir, pakai istilah masdar, itu memang banyak. Tapi iya, diterjemahkan. Nah, gitu Pak Dir. iya. Ya, Kalau mudah-mudahan kita serahkan kepada peserta mana yang bisa cocok. Inilah saya kayak jualannya Pak Dir. Kayak iya, inilah menu kita, silakan. Ya. iya. Jadi mungkin untuk konteks ayat ini mungkin hanya satu em, apa namanya nih, satu topik yang hanya dibahas karena yang lainnya sudah biasa. Masalah Ya, KBM, ya, ya, ya. KBM tadi ya saya lihat kan ahdahum ada sama kulim adhum. maratin. Ya. Jadi jadi begini Bu Adesti, di dalam membuat KBM ada beberapa sampai 4 atau 5 gitu loh. Tapi yang ini yang ingat saya dulu. Ini untuk ahdahum ini oh, kata apa dengan kata apa pertemuannya sehingga ini menjadi KBM. Ini dulu yang mengenai Kata benda dengan kata ganti, Pak Adriel. Ya, kata benda dengan kata ganti. Jadi kata bendanya dengan pola kata bendanya apa? Fa'ala, ahda, ahdan. Pola kata pola kata kerjanya bendanya apa? apa itu? Fa'lan, Pola, fa'lun ya. Paklon. Ya. Aslinya fa'lun. Karena objek menjadi fa'lan, fa'lun. Ya, fa'lan. Ahdan. ya. Jadi artinya gabungan Kata antara benda, kata kerja kata benda dengan kata kata ganti. ganti. Ya, Ya, Itu konsep pertama. ya. Kita masuk konsep kedua di dalam ayat ini juga. kata Kuli benda, maratin itu. kata benda. Kata benda dan kata benda. Nah, ini ya ini gabungan antara apa dengan apa. Kuli marotin, Pak Adriel, kata benda dengan kata benda. Ya, kata benda, kata benda. Mm-mm. Jadi Kata bendanya apa itu? Kata benda murni apa Kata KBKK? benda, kata kerja, KBKK. kulun ya, KBKK, kemudian marotun. Karena dia kata benda kata kedua, dia menjadi marotin. Jadi kata benda dengan kata benda juga kan? Ya, kata benda dengan Itu kata benda juga. Pasti dapat lihat kan ya, video si tapi di belakangnya memang bagi-bagiin sembako untuk huruf korban bencana alam di terakhir di Sumatera Utara. Pas kata bendanya dikritik menjadi kenapa cara kasroh gitu bagiin kan? sembakonya Ya. kayak gak niat Dari marotun itu menjadi langsung mendadak marotin. pasukan ternak Mulyono ngebelain. Ada beberapa yang Ini bilang malah kalau tepat ini. helikopter Buat tidak Desti bisa malah mendarat, ini. jadi harus kayak Karena gitu. Dan kaidahnya banyak argumentasi kata lain. benda Apakah kalian tahu majemuk, kondisi di luar helikopternya kayak gimana? kata Apakah benda emang benar kedua ada situasi yang bikin kasroh. helikopter nggak bisa mendarat? Kalau dia Iya. kata benda juga. Kemudian konsep yang ketiga antara pertemuan apa dengan apa. Bisa kata benda dengan nama. Kata benda dengan nama. Ya. Ya, benda dengan nama. Oke. Intinya kata benda dengan kata benda. Nah, Ya. kata benda itu kan banyak ya. Ada KB nama, ada KB SL, ada KB murni, ada KB khusus, ada KB kakak khusus. Jadi semua kata benda itu kalau berurutan 2 dia bisa jadi KBM. Dengan catatan memenuhi syarat. Nah, syarat pertamanya apa itu, Bu? Ada istri. Kata benda pertama kalau dia 2 Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak tanwin. bertanwin. Kalau 2, kalau 3 Kalau 3 kata benda kayak kata benda pertama dan kedua tidak ada Tidak. alif lam dan tanwin. Nah, itu penting ya. Kalau dia 2, yang pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Ya. Kalau dia 3, maka 1, 2 tidak boleh ada alif lam dan tanwin. Kalau dia Ya. 4, 1, 2, 3 tidak ada alif lam dan tanwin. Dan yang kedua harus kasrah. Ya. Harkat keduanya harus kasrah.
Kalau dia 3, 2, 3 kasrah. Ya. Itu persyaratan tepatnya. Mm-mm. Jadi sebenarnya tadi udah disinggung ya. Kalau ini kan tidak ada tidak ada yang alif lam. Mungkin kan tanpa alif lam keduanya kan. Ya, Ya, ya Bu ya. Ah, Iya pasti. ah, ah, ya. Yang ketiga berarti tadi eh, eh, yang ketiga kata benda pertama tanpa alif lam, ya yang kata pertamanya, yang keduanya ada alif lam gitu kan? boleh, Ya, boleh. Tidak boleh. mesti, boleh. Kalau dia 2, boleh. Mm-mm. Dua ya. Mm-mm. Ya, jadi KBM itu ya, jadi ada 4 tadi itu kan, yang bergabung dengan kata benda yang bergabung dengan apa namanya, Menjadi satu kata kata benda macam. nama ya, Ya, satu dengan nama. nama. Tapi kalau nama itu kan tidak merubah kan, tidak merubah Nah, harkat kan. misalnya Tiga. Ali Firaun ya. Alif Fir'aun ya. Mm. Jadi kalau gitu ada 4 jenis kata benda majemuk, yang sering kita temukan dalam ayat. Kalau sepengetahuan saya itu nih yang apa, yang sering kita temukan. Mm. Ah, ini cerita masalah KBM kan. Ya, Pak. Mengenai ini yang masalah ini lagi, eh, masalah KBM, mungkin sudah ada sih pahami kan, ada empat Ya, apa namanya, empat. betul. Gabungan beberapa kata. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 kata. Ya. Kemudian mengenai yatakuna, Ya, eh yatakuna ini bentuknya apa? Ya takuna Bu aslinya Adistek. aslinya yauta kiyuna karena akar Bentuknya katanya wakoya. Ah, Ya. bagaimana cara mencari akar katanya? Dibuang ciri kakak SAD-nya ya, dan ta di situ ada ta tasdi, berarti ada 2 tanya. Kemudian dibuang kakak SAD-nya dulu ya dan waw sukuna menjadi takiyu. Kemudian 2 ta ini ada ta tasdi, berarti salah satunya tapola. Kita buang pula tapola. Kemudian takiyu. Nah, berarti ta, ko, dan ya. Nah, ketika Mungkin dicari tidak ada takoya, ternyata ada wakoya. Ta yang melebur berubah menjadi wa berarti. saya tambahin Pak Dir, kalau dalam metode Sani mencari kata ini, kalau ya dan wawnya dibuang, tinggal tasdik dan kaf tanpa memperhatikan huruf ta-nya atau kafnya. Maka insya Allah akar katanya wakaya, polanya ifta'ala. Itu sudah kita teliti semuanya Pak Dir. Jadi kalau kaf tinggal 1, itu artinya akar kata wakaya, pola fa'ala. Tapi kalau yang tinggal itu ta, tasdik, dan kaf, itu akar kata wakaya, polanya ifta'ala. Jadi yang muncul ta 2 itu adalah 1, ta pola, yang kedua waw yang melebur ke ta. Jadi ta tasdik itu akar kata waw dan ya ta pola ifta'ala. Itu dalam detail kita pada. kemudian wakaya itu sendiri artinya apa? Wakaya artinya buat destik apa? Wakoya di kamus wako Memelihara. memelihara. Melihara ya. Tapi tadi mungkin begini Pak Ustadz. Di dalam apa namanya, menjadikan pola ifta'ala
Ya, itu belum diceritakan proses-proses perubahan yang terjadi. Nah, ini kalau ini kan langsung di yattaqiyuna. Tapi sebenarnya sebelum masuk ke sana, yattaqiyuna. Proses perubahan-perubahan apa yang terjadi. Ini mungkin di dalam ini yang belum nampak. tadi dari Tapi mungkin masih kurang ya. Nah, aslinya kan ini yautakiyuna, yafta'iluna. Kalau ifta'ala, rumusnya buat destik apa? Pola ifta'ala, kakek sadi untuk hum apa? Ifta'ala, yafta'iluna kan? Yafta'iluna. Contohnya ikhtalafa, yakhtalifuna. Ya. Nah, ini juga aslinya adalah yautakiyuna. Nah, itu aslinya dulu. Kemudian, kena waw turun jadi ya. ya, Ya, Pak ya? ya Kena waw, di sini waw, kan ada ya. proses, ada Proses. proses perubahan huruf dan ada proses peleburan. Ini yang belum terungkap tadi. Heeh. Ya. Karena Ini polanya ifta'ala, Pak Adriel. ya. Ya, kalau kita yautaqiyuna dengan pola ifta'ala, berarti wawnya ada, fa-nya ada pada waw. Nah, di sini mengapa di Al-Quran kita bertemu yattaquna? Mengapa Ya. tasdid? Karena wawnya kalau hanya waw tentu tidak akan tasdid di ta. Tapi karena ada peleburan waw menjadi ta, menjadi yatta. Salah satu sifat huruf sia. Ya, bisa Salah melebur. satu sifatnya melebur. Dan Inilah bisa melebur itu dia ya. Nah, ya. Jadi mandi yat itu ya. Kemudian di belakang itu kita sepakat untuk memudahkan bacaan. Jadi yat takiuna kan tipis sekali ya. Jadi menjadi Ya. yat takuna. Ya-nya menghilang. Kemudian lagi sifat huruf sia menghilang dia. Jadi Ya. satu yang Ya. di waw di depan melebur, yang ya di belakang menghilang. Jadi yat Jadi takuna. ya. Ya gitu Pak. Ya, yang penting gini, saya artinya diungkapkan kepada kami bahwa di sini ada perubahan huruf dan ada peleburan huruf. Ya, ini ada peleburan ini huruf dan ada huruf yang menghilang. Iya, Pak ada huruf Adriel. yang menghilang. Ya, di akhir bilang. Ini anunya. Ini ilmunya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak Del. Terima kasih, Pak Adriel. Cukup. Silakan tutup Bu. Bu Destek, tutup silakan. Terima kasih Pak Adriel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Ya, makasih Tutup support dulu Pak Adriel. Bu Destek. Oke Bu Destek, saya tanya terakhir nih. Bu Destek, kalau sebelum belajar ditanya oleh Pak Hadil kayak tadi sebelum belajar, kira-kira bisa jawab nggak tuh Bu Destek? Ya, tidak mungkin Bu ya. Karena belum paham sama sekali, enggak ngerti. Iya. Tahu nggak Bu Destek? Ini nggak kurang ya. Saya udah nanyain kata-kata itakun ini ya. Kata-kata itakani yatakuna ini ke beberapa orang yang pernah belajar nausaraf dan menjadi ustadz. Itu belum tentu bisa seperti Pak Bu Destek jawab. Ada beberapa kali tanya, bahkan pernah saya jadikan sayembara dulu ya. 3 hari. Kata-katanya saja enggak akan tahu itu Bu ya. Jadi pertanyaan Pak Ade tadi itu diberi kesempatan buat Desting jawab 3 hari. Besok 3 hari balik. Nggak kayak tadi kan ditanya langsung jawab, tanya langsung jawab. Itu luar biasa. Saya kasih kesempatan 3 hari. Dia balik 3 hari, nggak bisa jawab. Jadi uangnya, saya udah siapin 500.000, nggak jadi. Karena apa jadinya? Jadi Bapak Ibu sudah belajar, memang ya bisa jawab. Tapi yang belum belajar, nggak akan pernah bisa membayangkan bahwa yat takuna itu ternyata adalah wawnya menurut kata, lalu ada yat belakangnya hilang. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan ilmu ini kita bawa menghadap Allah nanti. Bukan hanya hidup tinggal di dunia, tapi kita bawa menghadap Allah. Baik Bapak Ibu, terakhir saya sapa kelas Fatorna karena waktu ya. Saya sapa Ibu Diah